Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah sehat Pak ya. Alhamdulillah. Kita masih pada sehat Pak ya. Apalagi sehat itu nilainya sangatlah penting ya. Jadi kalau sehat itu Allah ambil, maka kita repot. Mau jadi orang soleh sulit juga. Mau ke masjid repot juga kan. Nah, namun ada kesehatan yang lebih mahal daripada sehatnya fisik, adalah kesehatan iman. Kalau iman sehat, maka imun pun juga ikut sehat. Maka kalau imannya sehat, insya Allah corona jauh Pak ya. Jadi kalau orang yang sudah imannya bagus, amaliyahnya juga bagus, maka insya Allah nggak kena corona. Kalau kena corona itu ujian Pak, bukan peringatan. Nah, kalau orang yang lalai itu kalau kena corona tuh peringatan Pak ya. Lalu kasih ingat dia, kamu nih lalai, ayo dong tobat gitu. Tapi kalau yang udah aktif di masjid kena corona, nah itu ujian, lagi diuji. Ayo kamu mau saya naikin kelas kata Allah ya. Jadi mudah-mudahan kita yang hari ini masih sehat, selalu Allah beri kesehatan. Sedangkan yang sedang sakit atau yang sedang terkena virus, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit mereka dan kembalikan mereka bersama kita bisa ikut beribadah, mentaati Allah bersama kita kembali. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengajarkan kita bagaimana sebenarnya menjadi seorang muslim mukmin yang berukhuwah. Ini ukhuwah ini sekarang itu merupakan sunnah besar yang telah ditinggalkan di akhir-akhir ini, terutama ya di akhir-akhir ini. Sesungguhnya bahwasanya di saat pertama Nabi sampai ke Madinah, di antara amalan atau progres yang Rasulullah buat itu adalah mempersaudarakan atau ta'akhi bainal muhajirina wal ansar, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Namun hari ini kita ukhuwah ini atau persaudaraan itu sudah kadang-kadang kita tinggalkan hanya gara-gara berbeda dalam pandangan. Nah, terutama pandangan fikih, antara yang kunut sama yang enggak kunut, yang baca bismillah sama enggak baca bismillah. Nah, ini kadang-kadang menjadi repot ya. Kalau kita masih Tuhannya sama-sama Allah, nabinya masih sama-sama dari Muhammad, Al-Qur'annya masih sama-sama Al-Qur'an, salatnya masih ke arah kiblat Ka'bah sana, hajinya masih ke Mekah sana, ya sesudah, nggak usah direpotkan antara perbedaan pandangan tersebut, karena itu sudah terjadi dari dahulu-dahulu kala ya. Jadi kalau kita mau menyatukan juga nggak bisa. Ulama-ulama terdahulu juga berpendapat tentang masalah itu gitu. Lalu kita sekarang mau memaksakan satu pendapat, nggak bisa. Jadi nggak usah diperdebatkan. Jaga ukhuwah kita. Kenapa? Karena Allah itu berfirman-Nya, wa'tasimu bihablillahi wala tafarraqu. Bersatulah. Bukan watafarraqu wala taqtasimu. Masalahnya ayatnya bunyinya wa'tasimu, bersatu, prakteknya watafarraqu, berpisah-pisah. Nah, ini kita masalahnya hari ini ya. Jadi kita jaga sunnah Rasulullah ini, semoga dengan menjaga sunnah ini Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan nantinya memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita akan meneruskan tentang muqaddimah ya. Ini masih muqaddimah tentang ilmu faraid. Jadi kenapa ke masih muqaddimah Ustaz? Kenapa nggak langsung masuk aja kan gitu ya? Ya enggak Pak? Untuk pertanyaannya begitu ya. Ustaz langsung masuk aja ya, kayak beginilah. Kalau kita pengen gali sumur, kita kalau mau dapat air, kita muqaddimah dulu gitu kan. Dilihat dulu yang mana yang ada airnya, tanah yang mana gitu kan. Setelah itu panggil tukang bornya atau tukang gali sumurnya. Habis itu diukur berapa meter yang mau kita gali. Jangan langsung Ustaz saya mau air, Ustaz butuh air. Ya udah, ya silakan tanah ini air keluar gitu. Nggak bisa. Nggak bisa, pakai muqaddimah dulu ya. Kita siapin juga dananya kalau menggali sumur itu. Begitu juga dengan kalau mau dapat ilmu faraid, kita muqaddimah dulu. Apalagi ilmu ini ilmu yang mulia.
Maka Allah pun memukadimahi, maka mukadimah ini adalah mukadimah terakhir Pak ya. Mukadimah tapi penutup untuk mukadimahnya. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan mulai membagi-bagi harta itu ya. Dan sebagaimana yang telah kami sampaikan di awal kajian kita, bahwasanya tujuan kita belajar Freud itu adalah bukan masalah harta, namun masalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tidak ada hartanya, dipelajari ilmunya. Kenapa? Kalau bang kita yang tidak punya harta nanti meninggal dunia, anak kita mungkin dia kaya raya, meninggal dunia punya harta banyak, perlu dia ahli warisnya membagi warisannya, betul tidak Pak? Ya kan? Nah begitu, oke? Taib. Nah coba kita lihat hari ini insya Allah kita akan melanjutkan di surat An-Nisa ayat 10. An-Nisa ayat 10 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Terjemahannya bagaimana Ustaz? Ini terjemahannya. Innal ladzina ya'kuluna, ini terjemahan Pak ya, bukan maknanya, ini terjemahan ya. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang ya'kuluna memakan amwalal yatama harta-harta anak yatim zulman dengan cara zalim, innama ya'kuluna sesungguhnya mereka itu hanya memasukkan fi butunihim nar ke dalam perut mereka api, wa sayaslawna sa'ira dan mereka nantinya akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini terjemahan ya, terjemahan bukan maknanya, nanti kita baca maknanya. Kemudian hadis Nabi SAW yang berhubungan dengan ayat ini, masya Allah Pak ya. Ya kalau membaca hadis ini agak merinding Pak. Kenapa? Takut jika ini terjadi pada kita nanti. Apa hadisnya? Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu yaumal qiyamati qaumun ta'ajjaja afwahuhum nar. Rasulullah SAW bersabda, akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti suatu golongan, suatu kaum ta'ajjaja, menyala-nyala, afwahuhum, mulut mereka menyala-nyala. Menyalakan apa? Nar, api. Jadi nanti kita di akhirat itu, kata Rasulullah, akan melihat kaum itu yang mana berkobar api di mulut mereka. Bukan pegang api Pak. Kalau pegang mungkin bisa ditarik tangannya. Di sini Pak sumber api itu kayak tungku. Mulutnya itu kayak tungku, kayak kompor. Bukan api ditaruh dibakar tes begitu, tapi kayak kompor ini mulut. Bagaimana panasnya? Nauzubillah, summa nauzubillah. Wakila manhum ya Rasulullah, dan bertanyalah, manhum ya Rasul, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Alam tara annallaha yaqul, sesungguhnya Allah berfirman. Kemudian Rasulullah membaca ayat ini. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Jadi kita ditanya oleh para sahabat, siapa itu Rasulullah? Maka Rasulullah bilang, apakah kalian belum membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi innal ladzina ya'kuluna sampai akhir. Nah, ayat ini merupakan peringatan ya. Secara umum dulu merupakan peringatan agar kita berwaspada ketika kita menjadi kafilul yatim, pemelihara anak yatim, yang menanggung hidupnya anak yatim. Hati-hati, jangan sampai kita asal comot itu harta anak yatim, asal mamam itu harta anak yatim. Tidak boleh Pak. Kenapa? Ini ayatnya.
Dan juga tadi ada hadisnya, ya'kuluna fi butunihim nar. Mereka tidak makan itu harta, mereka tidak makan itu nasi, tidak makan itu gorengan, tidak makan itu ayam. Akan tetapi yang mereka makan itu adalah api. Bayang Pak ya, api kompor di rumah itu panas ya, panas. Saya kalau habis masak air itu nggak berani pegang pancinya, karena udah kebayang ini melepuh. Itu baru pancinya Pak, bukan apinya, pancinya aja. Nah kalau bicara ini, waduh, Allah, waliyazubillah. Di dalam perut kita tuh ada api Pak, ada api. Dalam perut kita tuh nanti di akhirat, dan itu bukan api-api dunia. Kalau dalam riwayat disampaikan bahwasanya api dunia ini adalah bunga api. Kalau kita bilang bunga api itu apa? Asap. Jadi api neraka itu dia punya asap, nah, asapnya tinggi kan? Nah. Kalau kayak lihat kebakaran, mana kebakaran, kayak kebakaran, itu akan apinya tinggi, asapnya tinggi pula lagi. Itu asap yang paling tinggi. Nah, itulah yang Allah SWT ambil. Kemudian Allah rendam 3000 tahun lamanya di dalam lautan. Pertama kali direndam 1000 tahun, dia taruh di bumi, terbakar semua bumi. Lalu diambil lagi, direndam lagi selama 1000 tahun. Ditaruh lagi ke bumi, terbakar semuanya. Kemudian direndam lagi selama 1000 tahun. Ditaruh di bumi, jadilah dia gunung-gunung berapi. Itulah menjadi sumber api kita hari ini. Itu bayangkan Pak, itu asap yang paling dikit, mungkin secuil mungkin diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah mencukupi untuk membakar semua muka bumi ini. Satu Krakatau meletus, dunia 3-4 hari vakum Pak ya. Apa seminggu, saya nggak tahu tuh ya, informasi di berita saya baca. Itu baru Krakatau yang meletus, belum semua gunung yang ada di Indonesia meletus. Nggak tahu di Indonesia ada apa nggak lagi nanti. Itu baru bunga api neraka. Ini bagaimana kalau nantinya api neraka ini yang menyalanya dalam mulut kita? Apakah itu tidak pedih? Wah, pedih sekali. Apakah itu tidak perih? Perih sekali. Apakah itu tidak sakit? Sakit sekali. Jadi hati-hati. Ya, ini makna secara umum yang akan kita dapat di hari ini. Namun, nah sekarang kita baru masuk kepada tafsilnya, rinciannya ayat ini. Oke, sampai situ paham Pak ya? Hati-hati dengan masalah harta anak yatim. Jadi kalau kita menjadi kafilul yatim, penanggung anak yatim, siapapun kita ya, ini cara umum dulu ya, maupun kita orang tua dari anak yatim tersebut, ataupun anak yatim yang mendengar, untuk kita yang menghafal bahwasanya isi ayatnya adalah penting sekali. Apa contohnya? Inna a'taina kal kausar. Berarti informasinya penting setelah inna tersebut. Apalagi contohnya? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Penting, ini perlu diingat oleh kita. Manusia itu rugi loh, semuanya. Baru habis itu ada informasi illal ladzina amanu. Ya, sebagai contohnya aja lah. Ini saya bicara, ini air. Pas kita mendengar, kalau saya bicara ini air, orang biasa aja mendengarnya. Namun saya bilang, sesungguhnya ini air, maka orang akan terfokus. Apa? Kenapa kok pakai sesungguhnya nih Ustadz ngomong gitu kan? Nah, begitu pula. Jika kalau Ustadz yang ngomong saja, orang jadi terfokus, apalagi Allah yang berbicara dalam Al-Quran. Maka kita harus fokus. Oleh karena itu jangan ada yang ngantuk ya, walaupun subuh-subuh dingin begini, kipasnya kenceng gitu kan, perut lagi kerapang lagi haus, perut lagi lapar gitu kan, sebentar lagi kerupuk udah banyak di depan belakang. Pak Ade jangan cepat Pak Ade, nanti fokusnya ke belakang semua gitu. Oke. Kemudian apa isinya? Selanjutnya, innalladzina ya'kuluna, sesungguhnya orang-orang yang memakan. Nah, dalam lapasnya adalah yakuluna, yang memakan.
Allah Subhanahu wa taala gunakan lafaz fi'il mudhari. Yang pernah belajar bahasa Arab, mungkin di sini apa tuh makna fi'il mudhari? Kata kerja untuk sekarang. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala kasih tahu bahwasanya jikalau seseorang itu pernah makan harta anak yatim kemudian dia bertaubat, maka nggak masuk lagi kayak sini. Ya. Pernah Ustaz saya dulu hilaf makan harta anak yatim, kemudian saya bertaubat Ustaz. Setelah saya bertobat, saya balikin Ustaz semua yang saya makan dari harta anak yatim tersebut, maka nggak masuk lagi dalam ayat ini. Akan tapi kalau yang masih berkelanjutan, yang belum bertaubat, masuk dalam ayat ini. Itu yang pertama ya, Allah gunakan lafaznya dengan lafaz fi'il mudhari. Kemudian yang kedua, ya'kuluna, Allah gunakan lafaz ya'kuluna, makan. Artinya bukan makan doang ya. Nanti tiba-tiba pulang, tadi Ustadz bilang yang makan harta anak yatim itu diancam dengan neraka. Kalau yang minum enggak berarti. Kalau yang pakai yang beliin buat baju enggak. Pakai harta anak yatim buat beliin mobil enggak. Kan enggak dimakan mobilnya. Enggak begitu Pak ya. Makna ya'kulu ini mewakili makna konsumsi. Konsumsi, baik itu konsumsi perut dengan makan atau minum, ataupun konsumsi badan, pakaian, sepatu, ataupun konsumsi yang lainnya yang dipakai untuk transportasi atau yang lainnya atau bangunan. Selama itu untuk konsumsi, maka itu hukumnya masuk dalam ayat ini. Kita punya anak yatim, dia bawa harta warisan banyak, habis itu dengan santainya dihabiskan buat beli mobil, buat beli rumah baru, buat beli motor baru, handphone baru. Nah, hati-hati karena dalam ayat ini nanti. Nah, tapi yang bagaimana Ustaz? Nanti tanyakan lagi ya. Kemudian bagaimana jikalau harta anak yatim itu enggak digunakan buat dimakan, buat konsumsi, akan tapi digunakan untuk investasi. Kan begitu Pak ya, kadang-kadang ya di keluarga, Ustaz, anak yatim saya Ustaz bawa harta banyak. Ini kalau didiemin di tabungan kayaknya sia-sia Ustaz kayaknya. Bagaimana kalau diinvestasikan? Investasi boleh, namun investasi yang kemungkinan kerugiannya sedikit atau rasio keuntungannya 70% ke atas. Jangan sampai kita gunakan untuk investasi di kemungkinan kerugiannya 50-50. Nanti harta anak yatim hilang, tanggung jawabnya repot ya. Gunakan untuk investasi yang kemungkinan rasio untungnya banyak dibanding yang kerugiannya. Seperti beli tanah, beli kebun. Nah, mungkin itu lebih baik Pak ya. Dibanding beli saham di bursa saham, mau repot nanti itu. Tiba-tiba waktu dia kecil saham masih bagus, pas dia udah dewasa mau dikasih duitnya, lah sahamnya anjlok, hilang modalnya. Wah, nggak boleh. Nah, kalau investasi dipersilahkan jikalau itu memang untuk menguntungkan, bukan investasi yang menghabiskan. Ustadz, investasi mobil itu menghabiskan, nggak investasi namanya Pak ya. Tapi kebun, tanah, nih yatim nih belikan tanah, tapi buat dia, bukan buat kita pakai, buat dia yang pakai nanti pas dia telah dewasa. Karena anak yatim itu sunnahnya adalah dia hartanya itu dipegang oleh sang kafil, orang yang menanggungnya. Jangan dikasih waktu kecil Pak, meninggal dunia bapaknya, habis itu ibunya, nyinak buat kamu ada warisan dari ayah kamu 100 juta, anaknya pusing dia, apa ini 100 juta ini? Karena pusing akhirnya main game mulu kan, 100 juta habis, sia-sia Pak uangnya kan. Pegang dulu, nanti kalau dia sudah layak, sudah bisa mengatur rezekinya, sudah balik, baru dikasih sama dia hartanya ya. Ini ada dalam surat An-Nisa juga ayat 6 ya. Anak yatim itu diuji dulu, lihat dulu kemampuannya. Ketika dia sudah layak untuk menerima harta, baru dikasih harta. Nah, kemudian itu tadi makna ya'kulu doang nih Bro ya. Ya'kulu yaitu yang pertama, yang mengkonsumsi, yang masih mengkonsumsi, belum berhenti dan bertobat. Yang kedua, konsumsinya bentuknya umum, selama itu dikonsumsi maka itu termasuk dalam ayat ini. Yang ketiga, jikalau bukan konsumsi maka silahkan
namun yang rasio keuntungannya di atas 70%, alias tidak bakal rugi. Silahkan. Ini untuk harta anak yatim. Kemudian amwalal yatama, harta daripada anak yatim. Yatama itu adalah jamak dari kata yatim. Apa itu makna yatim? Man mata anhu abuhu wa huwa shaghir, yakni lam yablugh. Orang yang wafat bapaknya di saat dia masih kecil, yaitu sebelum dia balik. Kalau wafat setelah balik namanya bukan yatim, Pak. Itu namanya yatim dulu. Dulu yatim, sekarang enggak. Jadi kalau nanti ngomong yang masalah yatim, nanti tiba-tiba di sini nanti semuanya tunjuk tangan. Mana ada yatim? Tunjuk tangan semua gitu. Enggak, Pak ya. Itu dulu. Kalau dulu meninggalnya yatim, sekarang enggak lagi. Kan sudah dewasa kita ya. Laki-laki. Ya, yang mati bapaknya. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan anak yatim, harta anak yatim. Maka timbullah pertanyaan di masyarakat. Bagaimana Ustaz dengan piatu? Betul tidak? Kan juga ada yang meninggal ibunya, tapi dia nggak yatim dong ya. Karena yatim itu hanya yang meninggal bapaknya. Bagaimana? Nah, kami sampaikan terlebih dahulu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampaikan tentang anak yatim di sini yang mati bapaknya? Karena dahulunya di saat Islam itu baru masuk ke Mekah ya, dan juga baru masuk ke Madinah. Di saat itu masalah warisan ini sangatlah tidak adil. Apa itu? Sebagaimana yang telah kami sampaikan di tafsir ayat yang ke-7, bahwasanya ketika seseorang bapak itu meninggal dunia, maka harta daripada anak yatim itu langsung dimonopoli oleh omnya. Dimonopoli oleh siapa? Oleh om atau saudara daripada almarhum bapak tersebut. Dulu begitu. Maka ayat ini pun langsung menyebut penegasan, jangan sampai kalian nikmati harta anak yatim sembarangan. Begitu maksudnya. Itu pertama ya. Lapasnya kenapa yatim? Kenapa bukan piatu? Karena kalau piatu dulu tuh gak ada hartanya, Pak. Kenapa? Yang perempuan dulu miskin semua. di saat Al-Quran turun, yang perempuan saat itu miskin semua. Istilahnya tinggal punya harta. Jangan tahu punya harta. Orang ketika suami yang meninggal, mereka nggak dikasih warisan kan? Sebagaimana yang telah kami sampaikan di tafsir ayat 7 kemarin. Nah, itu pertama. Kenapa yatim? Karena begitu keadaannya dulu. Lalu yang kedua, kenapa yatim yang dibahas tidak ada yang piatunya, ada segala macamnya? Ini sama dengan yang tadi, perwakilan kata lafaz saja untuk makna yatim. Segala macam bentuk orang-orang yang dikafil, ditanggung oleh orang lain, baik dia yatim ataupun piatu, sama saja. Tidak boleh dimakan hartanya, tidak boleh diicip-icip hartanya, jangan dimakan harta mereka ya. Lalu bagaimana dengan, bagaimana dengan orang yang meninggal keluarganya namun dia nggak yatim? Namun dia tidak yatim. Contohnya orang tua saya meninggal, saya kan sudah dewasa ini, tentu saya nggak yatim. Apakah boleh memakan harta mereka? Jikalau memakan harta anak yatim yang pastinya mereka belum balik, belum sempurna akalnya, belum paham tentang masalah harta, belum pandai mengolah hartanya, nggak boleh dimakan hartanya. Apalagi memakan harta orang yang sudah dewasa, yang sudah tahu hak-haknya. Tentu ini akan menyebabkan mudarat yang lebih besar lagi. Kalau anak yatim kan kalau dimakan hartanya dibeliin mainan, habis itu dia diam aja di rumah kan. Nah, ini ada warisan sekian, tapi ibunya diam-diam aja. Kamu mau apa? Saya mau gamebot. Dulu namanya gamebot tuh mainan game, Pak ya. Gamebot. Atau saya mau HP. Kasih HP satu. Dah kasih HP. Udah tuh, anteng tuh anak tuh mainan. Kita ya ibunya santap semua harta warisan nanti kan, diam-diam aja. Tuh diam aja dia, nggak ada masalah, nggak ada mudarat lagi sampai dia dewasa dia diam aja tuh nanti. Tapi kalau harta orang yang sudah dewasa kita ambil, wah bisa repot Pak, bisa main baku hantam nanti kan, bisa
senggol bacok. Senggol bacok apa tuh senggol bacok? Senggol bacok. Senggol dibacok nanti kayak di film-film gitu ya. Ditambah-tambah repot nanti. Di dunia berabe, akhirat juga berabe nanti. Jadi kalau kita makan-makan tuh harta orang yang bukan yatim lagi. Nanti ditandain mana nih harta mak gua, ayah gua nih, mana nih, gitu. Maka lafaz yatim di sini adalah sebagai pengkhususan serta perwakilan ya, untuk jangan sampai kita sembarang-sembarang memakan harta orang yang telah meninggal. Kemudian, ini Pak yang mantap ini dengar baik ya, mantap ini Pak. Apa itu ayatnya? Zulman. Terusannya adalah zulman. Apa tuh zulman? Secara zalim. Ma huwa zalim? Az-zalim yakni atau az-zulmu yakni wad'u syai'i fi ghairi mawdu'ihi. Apa itu zalim? Meletakkan sesuatu tidak pada tempat yang pas. Melakukan sesuatu tidak pada porsi yang pas. Artinya apa? Tidak adil. Zalim itu nggak adil. Ente zalim berarti ente nggak adil. Kamu zalim berarti kamu tidak adil. Nggak sesuai tempatnya. Berarti kita urut dari awal ya, kita ulang dari awal. Yang Allah Subhanahu wa taala informasikan di sini adalah yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Ini namanya muqayyad. Ya, makannya Allah ikatkan dengan zalim. Kalau enggak zalim bagaimana Ustaz? Boleh tidak? Ada bisa jawab? Wah, kayaknya boleh jawab nih. Belakang banyak syekh-syekh semua belakang. Kalau enggak zalim bagaimana? Apakah boleh kita icip-icip, makan-makan, nikmati harta anak yatim? Jawabannya tunggu dulu ya. Apa itu jawabannya? Kita lihat ayat 6 dari surat An-Nisa ya. Apa bunyi ayat 6 itu? Panjang ayatnya Pak, semuanya enggak semua saya baca. Saya bacakan sedikit aja. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Orang yang menanggung atau yang menjadi kafil anak yatim, maka jikalau dia ghaniyan, kaya, hidupnya sudah cukup, falyasta'fif, jaga kehormatan antum. Begitu kata Allah. Tahan diri, jangan makan-makan harta anak yatim. Kalau antum yang menanggung anak yatim adalah orang yang kaya, orang yang berkecukupan. Ya, ista'fif itu kalau bahasa aslinya itu Pak, jaga kesucian diri antum. Kalau di situ terjemahannya apa Pak? Terjemahan itu Pak? Oh, nggak terjemahannya ya. Kalau situ artinya hendaklah dia menahan diri. Kalau dalam Al-Quran terjemahan, tapi arti aslinya adalah jaga kesucian antum. Jangan sampai antum kotori diri antum, harta antum dengan memakan harta anak yatim. Sedangkan antum adalah orang kaya. Tak boleh. Nah, tuh ya, satu ya. Kalau kaya tidak boleh. Kalau nggak kaya gimana Ustaz? Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, dan barang siapa yang fakir maka hendaklah dia memakan dengan cara yang patut, bil ma'ruf. Boleh ternyata kalau dia fakir. Kalau dia fakir. Ini suami meninggal dunia, ninggalin istri sama anak. Istrinya bukan ditinggalin warisan, ditinggalin hutang piutang panjangnya sepanjang buri serpong gitu kan. Wah, ini gimana nih Ustaz? Tapi kayaknya kalau dihitung hutangnya kebayar, tetapi buat saya kayaknya nggak dapat Ustaz, kayaknya karena udah kehabisan buat ngurusin yang lain kata istrinya. Gimana Ustaz? Falyakul bil ma'ruf, makan dengan cara yang patut. Nah,
Ini saya kalau sampai sini doang nih, nyampeinnya nanti Bapak pulang ragu ya, dan bingung. Ma'rufnya gimana Ustaz? Fakir itu gimana Pak? Fakir ya, nah, saya jelasin. Mahwal fakir, siapa itu yang termasuk di antara orang fakir? Fakir itu Pak di bawah miskin. Kalau miskin sudah pernah saya sampaikan di sini, yaitu orang yang pendapatannya, benefitnya, atau gajinya atau segala macam yang pokok pemasukan lah Pak ya, yang hanya mencukupi untuk kebutuhan dia sehari jikalau dia digaji harian, seminggu jikalau dia digaji pekanan, sebulan jikalau dia digaji bulanan, cukup doang. Itu miskin, cukup doang. Nah kalau fakir dia lebih susah, lebih susah. Apa itu maksudnya? Yang mana pendapatannya dia nggak mencukupi untuk sehari jika dia digaji harian, nggak mencukupi untuk sepekan jikalau dia digaji pekanan atau pendapatannya pekanan, nggak cukup untuk sebulan jikalau dia digaji bulanan. Ini namanya fakir. Nah ingat tuh ya, yang boleh makan itu yang orang yang fakir. Yang miskin nggak boleh. Antum udah cukup, itu kan cukup kan? Antum udah cukup, jangan sentuh itu harta anak yatim. Yang fakir aja. Aduh, hari ini mau beli beras, beli ikan, pas lihat uang belanja, buat beras ada, buat ikannya nggak ada. Boleh icip tuh punya anak yatim. Bil ma'ruf namanya itu. Ya. Tapi pas buat beli beras ada, buat beli ikan ada, beli sayur ada, ya sudah, jangan icip-icip punya anak yatim. Berarti antum bukan fakir. Berarti nggak masuk dalam kategori fakir. Nah, gitu ya. Oke, itu satu. Apa itu fakir? Nah, sekarang yang kedua, apa itu yang namanya bil ma'ruf, dengan cara yang patut? Apa itu maknanya? Ma'ruf itu diambil dari kata arafa, ya'rifu, ma'rufun. Artinya apa? Sesuatu perbuatan baik yang sudah dikenal baik oleh masyarakat. Atau dalam saya bikin makna ringkasnya, sesuatu yang secara umum dianggap layak atau pas. Artinya apa? Kalau kita silakan makan harta anak yatim dengan cara yang ma'ruf, secara kebiasaan syariat dan adat di kita yaitu adalah hanya untuk makanan. Kalau ada yang mencicipi harta anak yatim untuk kebutuhan yang mewah-mewah, untuk beli handphone, beli motor, mobil, rumah, nah ini tidak betul. Itu bukan ma'ruf namanya. Itu masuk dalam kategori zulman nanti. Maka hati-hati. Ya. Jadi yang boleh makan harta anak yatim hanya orang fakir, kemudian caranya harus ma'ruf. Caranya harus dengan cara yang sepantasnya. Jangan nanti, Ustaz, saya kan fakir Ustaz, butuh motor Ustaz. Butuh motor buat kerja Ustaz. Nah ini gimana? Tentu pertanyaan begini kan, ini bagaimana? Jangan dimakan, tapi dipinjam dulu Pak. Ini orang tua harus hati-hati kita jangan memudah-mudahkan ini. Kita pinjam dulu ke harta anak yatim kalau memang ada hartanya. Jangan langsung, kalau untuk hal seperti itu jangan langsung dimakan aja, dipakai-pakai aja. Ya. Nah itu untuk sampai ya zulman ya. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka itu hanyalah memakan api neraka. Maka ketahuilah kaum muslimin, sesungguhnya apa yang kita makan daripada harta anak yatim dengan cara zalim, maka itu hanya api yang kita makan. Inna ada namanya dalam bahasa namanya al-hasru, pembatasan. Nah, jadi kalau Allah bilang inna dalam Quran itu maknanya pembatasan. Artinya apa? Nggak ada lagi selain itu. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu kan ada Qurannya Pak ya, tentang Nabi diutus. Tujuan yang paling akhir dari Nabi diutus itu adalah makarimal akhlak.
mencontohkan. Itu tujuan Nabi. Nah, jadi kalau kita nggak contoh Nabi, kita menyalahi ayat innama bu'istu. Innama bu'istu kata Rasulullah, saya itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Habis itu kita nggak contoh Rasulullah, maka kita salah. Nah, innama itu al-hasru. Maka mereka itu tidak lain hanyalah memakan api ke dalam perut mereka. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka pasti akan masuk ke neraka yang menyala-nyala. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dengan sa, ya pakai sin, Pak. Ini kalau dalam bahasa ilmu nahwu, sin ini maknanya adalah dekat dan pasti. Lawannya adalah saufa. Saufa. Kalau saufa kayaknya sering dengar ya. Tadi saya baca tadi surat At-Takatsur ya. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Kalau saufa itu artinya jauh Pak ya, jauh waktunya dan pasti juga. Ya. Jadi kalau Allah pakai saufa itu pasti, tapi jauh. Bisa jadi besok pas sudah meninggal atau pas di akhirat. Tapi ketika Allah pakai saya, pakai sin, itu dekat. Loh, tapi kan masuk neraka Ustaz. Sa'iro ini kan. Ini maksudnya apa? Kenapa pakai sin? Artinya apa? Neraka itu menjadi dekat bagi orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Wah, jadi hening nih. Ya. Jadi dekat Pak. Kalau dekat nerakanya artinya apa? Enggak segera bertaubat. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Itu satu. Makna yang kedua, Allah akan timpakan neraka atau siksaan kepadanya di dunia ini. Allah cabut berkah hartanya, Allah cabut berkah hidupnya, Allah cabut berkah umurnya, Allah cabut berkah keluarganya, Allah cabut berkah kerjaannya, Allah cabut berkah ilmunya, dan yang lain-lain sebagainya. Hingga hidup ini terasa bak neraka. Pulang ke rumah, di rumah sebenarnya mau dapat istirahat, hidup enak, baiti jannati jadi baiti nari. Berubah jadi rumahku, nerakaku. Nah, ini repot Pak ya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Maka hati-hati. Jadi apa solusinya Ustadz? Ini apa hubungan dengan ilmu waris? Nah, itu solusinya Pak ya. Nah, yang pertama, solusinya ketika meninggal seseorang di antara kita, terutama suami, ya, wahai kaum ibu, ya. Segeralah harta warisannya dibagi. Segera dibagi agar jelas yang mana punya anak yatim, yang mana punya sang istri atau janda, yang mana punya saudara-saudaranya sang suami. Jelas, oh ini punya yatim, ini punya saya yang sang istri, ini punya saudara-saudara almarhum. Jelas, itu yang pertama. Kan kalau jelas enak Pak ya. Kalau jelas enak, saya mau beli mobil, ini kan hak waris saya. Nggak apa-apa, silahkan. Saya kan janda namanya. Silahkan, pakai aja, nikmatin. Tapi ini punya anak yatim, jangan sentuh-sentuh. Nggak masalah menggunakan harta warisan dari suami untuk hal-hal yang bersifat mewah, nggak masalah. Jadi kalau itu memang kita mau dan butuh gitu kan. Namun kalau udah dibagi kan jelas. Nah, yang mana punya saya, yang mana punya anak yatim. Satu. Yang kedua, pahami tentang makna fakir tadi. Fakir itu seperti apa? Jangan nanti baru gaji telat dikit masih bisa mencukupi kehidupan sehari-hari, habis itu kita bilang kita fakir untuk alasan mencicipi harta anak yatim. Nggak boleh. Ya? Nggak boleh. Mungkin kita bisa menipu anak yatim kita atau menipu orang warung segala macam, tapi kita nggak bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pahami makna ma'ruf. Makna ma'ruf tadi adalah hanya untuk kebutuhan yang inti-inti saja. Tidak ada untuk kebutuhan-kebutuhan yang di luar itu
bukan inti atau sekunder mungkin kalau bahasa ekonominya, atau apalagi tersier, enggak. Jadi jangan icip-icip harta anak yatim kecuali untuk itu, kecuali untuk hal-hal yang memang bersifat inti. Kita sangat butuh, namun kita nggak mencukupi kebutuhan, namun keadaan kita nggak mencukupi hal tersebut, maka silahkan. Nah, itu adalah solusinya. Ini hubungan dengan waris itu begitu. Hubungannya ini, masalah anak yatim ini. Segera bagi warisannya agar jelas oleh kita mana yang punya kita, mana punya yatim. Kalau nggak dibagi Pak, ternyata nauzubillah Pak ya, kita udah hidup sama anak yatim, hidup berkecukupan, tetapi ternyata harta anak yatim termakan. Tanpa kita sadari kita telah berbuat dosa. Dan ancamannya adalah neraka. Ijtanibu sab'al mubiqat, kata Rasulullah. Jauhilah 7 perkara yang menghancurkan. Di antaranya adalah aklu malal yatim, memakan harta anak yatim. Seperti apa yang dibilang termasuk di antara sab'al mubiqat atau 7 perkara dosa besar itu, inilah dia, memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Ini menjadi pelajaran kita di pagi hari ini, dan alhamdulillah selesailah muqaddimah kita. Selesai muqaddimah, pekan depan siapkan catatannya Pak ya, pakai angka-angka kita. Angka-angka siapkan, jangan sampai ada yang terlewat. Karena kalau angka salah satu angka, salah yang lainnya. Nggak boleh satu biji angka pun terlewat nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita akan bahas itu, namun pakai ayat, karena dalam ayat itu ada angka-angkanya. Insyaallah ya. Jadi alhamdulillah kami simpulkan muqaddimah kita tentang warisan, tentang ilmu waris ini. Yang pertama adalah hak laki-laki ada, hak perempuan ada. Yang kedua, bagi hartanya berapapun jumlahnya, dikit atau banyak. Karena konsep dasar utama bagi waris itu bukan di hartanya, tapi di ketaatan kita kepada Allah. Yang ketiga, jumlahnya sudah Allah tentukan, jangan pula kita mau coba ubah-ubah. Nggak boleh sama rata aja Ustaz. Udah Ustaz, kan dia lebih miskin Ustaz, dia aja Ustaz. Udah Ustaz, buat dia banyak Ustaz, karena dia aja selama ini yang pelihara ibu Ustaz. Nggak bisa, jumlah sudah ditentukan. Yang keempat, kalau ada di saat kita sedang bagi warisan, ada datang kerabat yang bukan ahli waris, anak yatim, orang miskin ya, miskin masuk fakir nih Pak ya. Ustaz, dalamnya cuma miskin dong dalam ayatnya. Kalau miskin aja dikasih, apalagi fakir gitu kan. Hadir kita bagi warisan, kasih mereka untuk icip-icip, untuk ya penghilang lapar matanya. Jangan sampai datang mereka nggak dikasih ya. Kalau ustaznya gimana Ustaz? Kalau ustaznya gimana? Kalau ustaznya tuh paham lah. Kalau ustaznya misalnya nggak mau ngasih, nggak mau, nanti kasih nggak gitu boleh Ustaz. Cuma antum paham lah kalau Ustaz ya. Karena tanpa Ustaz itu hadir, nanti antum sudah main parang di dapur, main tembak di luar ya kan, nanti bahaya. Kemudian yang selanjutnya lagi, setelah kita kasih, yang kelima, katakan kepada mereka yang dikasih itu qaulan ma'rufan, kata-kata yang patut. Habis dikasih jangan menyakiti Pak ya. Kamu datang negara kamu nih berkurang nih, harta orang 1 juta, nggak boleh gitu. Kasih aja. Nih sebagai sedikit dari orang tua almarhum, gitu aja selesai. Nggak usah dikasih kata-kata yang nggak baik. Yang keenam, hendaknya kita mewaspadai generasi selanjutnya. Jangan sampai tinggalkan generasi kita dalam keadaan lemah imannya, lemah ilmunya, lemah amalnya, dan lemah malnya. Jangan sampai. Usahakan mereka kita tinggalkan dalam keadaan imannya oke, ilmunya mantap, amalnya istiqomah, dan malnya pun juga bisa disedekahin lagi. Wah, gitu Pak ya. Kemudian yang ketujuh, hendaknya kita selalu bertakwa